pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah, Bu. Bu. Baik, Ibu akan mengabsen dulu ya. Nelva Yantika, Hadir, Bu. Lucianti, Hadir, Bu. Etiwa Safitri Hadir, Bu. Baca. Oke. Berarti pada hari ini semuanya pada hadir. Ya, Bu. Nah, sekarang kita belajar fisika, materinya yaitu vektor. Sebelumnya pernah dengar bukan? Vektor itu apa? Pernah dengar, Bu, tapi lupa. Ada yang tahu? Pernah dengar, Bu, baru Ibu ngomongin, Bu. Ya. Oke. Nah, vektor itu terjadi pada permainan jungkat-jungkit. Seperti Ibu contohkan. Vektor yang terjadi pada jungkat-jungkit ini ketika dua orang anak sebelah kiri dan sebelah kanan ini, misalnya di sini Etiwa, di sini ada Lucy. Yang paling berat mungkin Lucy. Nah, ketika Lucy naik, jadi dia akan memiliki arahnya itu dari kemiringan mereka. Jadi cara sederhananya vektor itu ditunjukkan dia yang memiliki arahnya itu tunjukkan dari ini. Dari penjelasan yang Ibu jelasin, apakah masih ada yang kurang ngerti? Sudah ngerti, Bu. Nah, Ibu akan menjelaskan lebih spesifiknya di mana jungkat-jungkit itu ketika Lucy naik, arah vektornya itu ya di sini. Nah, panjangnya itu yang ini disebutlah dengan besaran vektor. Jadi, vektor itu memiliki bidang miring, Bu. Iya. Nah, dia itu memiliki arah dan besaran yang paling tepat. Itu arti vektor yang sebenarnya. Ya, Bu. Seperti Ibu cantumkan PPT. Nah, vektor adalah sebuah besaran yang memiliki arah. Yang tadi ini arahnya. Vektor juga dapat digambarkan sebagai panah yang memberikan arah vektor dan panjang garisnya disebut besaran vektor. Nah, yang tadi ini arahnya dan yang panjangnya ini disebut dengan besaran vektor. Jadi di penjelasan ini udah pada ngerti kan? Ya, Bu. Kita lanjut. Nah, di sini ada pula garis vektor. Yang lain pada belum ngerti kan? Vektor itu arahnya bagaimana? Nah, ini gambarnya. Ini disebut dengan arah vektor. Bentuk yang runcingnya. Dan yang garisnya ini disebut dengan besaran vektor. Jadi ada bedanya. Di sini arah dan panjangnya ini besaran pada vektor. Kita lanjut lagi. Vektor itu dalam notasi vektornya memiliki 3 poin. Yang pertama, bentuk vektor. Sebelumnya vektor ada 3, yaitu kolom, yang ini kolom, baris, dan notasi. Tapi pada kelas 3 SMP kita sudah belajar ini di IPA dasar. Nah, vektor kolom itu seperti U, dikolomkan 3 dan 4. Vektor baris AB yang menunjukkan vektor, dia memiliki panjang dan arah di atasnya. Bisa juga kita buat dengan tanda petik, tanda segitiga di atas, yaitu 3,4. Namun dalam vektor notasinya dia itu menunjukkan dengan I, J, dan K. Seperti 3I kurang 2J tambah 7K. Nah, di sini besaran vektor ada 3 macam. Penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Kita lihat dari slide-nya. Nah, ini kan ada garis vektor U, garis vektor V.
Jika dijumlahkan dalam vektor, maka dia akan membentuk suatu gambar, yaitu segitiga. Yang disebut vektornya itu yaitu penjumlahan antara vektor U dan vektor V. Bisa dilihat dari gambar ini. Jadi dia berbentuk segitiga. Di sini juga ada aturan segitiga lagi, di mana vektor U dan vektor V jika dijumlahin akan menghasilkan jajar genjang. Nah, penjumlahan vektor menurut aturan segitiga atau aturan jajar genjang yaitu ini gambarnya. Penjumlahannya vektor U dijumlahkan dengan vektor V akan menghasilkan vektor yang menggambarkan segitiga. Dan di sini juga dalam bentuk pasangan bilangan, di sini ada vektor U di mana A, B, dan vektor V sama dengan CD. Bisa dilihat dari vektor yang tertera di sini. Sampai di sini ada yang kurang paham? Berarti sudah pada ngerti? Iya, Bu. Ibu lanjutin lagi ya. Nah, di sini seperti yang Ibu jelasin tadi, di mana vektor A ditambah vektor B menghasilkan vektor C. Pada soalnya sudah diketahui semua, vektor A sama dengan ini 3 min 2P min 1. Nah, B juga dan C. Jadi kita tinggal masukin ke dalam rumus. Nah, cara mencari P dan Q itu bagaimana, Bu? Kita pertama-tama, karena dia dalam satu kurung, jadi kita bisa menjumlahkan 3 ditambah P, 3 tambah P sama dengan Min min 5. 5. Min 2P ditambah 6 sama dengan min 4Q. Dan min 1 ditambah 3 sama dengan 2. Sampai di sini belum selesai. Kita harus mencari P dan Q karena yang ditanyakan itu. P dikurang Q. Iya. Nah, di sini sudah dapat 3 tambah P sama dengan min 5. Maka P sama dengan min 8. Dari sini pastinya kalian sudah pada ngerti kan pemindahan rumusnya, di mana P sama dengan min 5 dikurang min 3. Jadi dia menghasilkan min 8. Nah, ini juga min 2P ditambah 6 sama dengan 4Q. Yang kita cari itu, nah, P-nya tadi sudah dapat min 8. Jadi min 2 dikali min 8 sama dengan 16. 16 ditambah 4 20. 16 ditambah 6 22. ya. Jadi dia 22 sama dengan 4Q. Jadi Q sama dengan 5,5. Ini juga termasuk dengan pemindahan ruas, di mana Q sama dengan 22 dibagi 4. Jadi dia menghasilkan 5,5. Karena ditanyakan P dikurang Q dan kita sudah mendapat P itu berapa dan Q itu berapa, kita kurangin saja. Min 8 dikurang 5,5, maka hasilnya 13,5. Nah, dari sini ada yang belum paham dari penjelasan Ibu? Boleh, Tiwa, kenapa? Coba jelas. Ibu minta dijelasin lagi 22 sama dengan 4Q menjadi Q sama dengan 5/12 itu gimana? Nah, oke, temannya boleh membantu. Kan tadi kata ibu kan perpindahan ruas kan, Iya. jadi 24 bagi 4Q. Bukan. Jadi, begini. 22 sama dengan 4Q. Karena kita mau mindahin Q-nya, kita kan mencari Q. Jadi, Q sama dengan 22 dibagi 4. Iya, maksudnya kayak gitu. Nah, ya. Karena pertanyaannya I dikurang Q, nah kita sudah mendapatkan Pi dan Q, maka tinggal kita kurangin. Sehingga dalam soal P dikurang Q sama dengan min 13,5. Baik, Ibu akan memberikan suatu soal
bagi kalian. Nanti siapa yang sudah dapat dan mendiskusikannya boleh ke depan. Nanti Ibu akan menilai dari cara kalian berdiskusi, dari cara kalian berpikir maupun dan lain sebagainya. Contohnya yang ada tertera di PPT dalam perkalian vektor. Ibu akan membagikannya ini. Boleh masing-masing dari kalian berdiskusi. Kita mendiskusikan ini, Bu. Iya. Bu pinjam pena. Ibu akan membagikan pena juga. Nanti baik, Ibu akan memberikan soal. Nah, kalian boleh mendiskusikannya. Boleh bisa. Baik Bu. Siap Bu. Nanti kalau ada yang kurang ngerti, boleh ditanya sama Ibu. Nah, siap. Baik anak-anak, apakah sudah selesai diskusinya? Sebentar ya Bu. Iya. Sudah Bu. Boleh? Selesai. Boleh salah satu dari kalian menjelaskan bagi teman-teman yang mungkin belum mengerti. Sebentar Bu. Ini kan kita bentuk ambil. Ini kan bentuk ambil. Kenapa harus jadi ini dia kurang kenapa nggak kurang dia? Karena diserangnya ini. Iya. Iya, vektor lebihnya itu kan iya. Kan ini AB. Terus ini kan dikurang sehingga dapat yang ini. Enggak maksudnya. Nah, jadi jawabannya itu vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Nah, tadi sudah diketahui vektor A itu 1, 2, dan 4 dikurang vektor B itu 3, 5, dan 2. Jadi dikurangin 1 dikurang 3 sama dengan min 2, 2 dikurang 5 sama dengan min 3, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi kita ketahui vektor AB itu min 2, min 3, dan 2. Lucy Terima benar. kasih. Boleh kasih applause sama Lucy. Nah, dari jawaban Lucy itu sudah benar. Namun Ibu akan menjelaskan lebih spesifiknya, di mana vektor AB itu yang mengurangi itu adalah vektor B dikurang vektor A. Sehingga 1 dikurang 3 sama dengan min 2, dan 2 dikurang 5 sama dengan min 3, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi hasil dari vektor AB sama dengan min 2, 3, dan 2. Ya, Bu. Diskusi selanjutnya. Baik, Ibu rasa kalian sudah pada ngerti dengan pengurangan dan pertambahan dalam vektor. Nah, di sini Ibu akan jelaskan lagi materi selanjutnya, di mana perkalian pada vektor. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan perkalian vektor itu seperti apa. Bisa dilihat dari PPT yang ada, di mana vektor itu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan dengan perkalian vektor. Vektor dikali skalar itu arah yang tidak berubah dan besar yang berubah. Contohnya, vektor A sama dengan A1, A2, A3. Nah, yang merupakan arah berubah itu A, dan yang merupakan besar berubah itu satunya. Jadi kita misalkan M itu adalah bilangan real. Yang ditanya vektor C sama dengan M kali vektor A. Maka yang kita harus lakukan, vektor C karena sudah diketahui dengan vektor A yaitu A1, A2, A3, jadi kita tinggal kalikan, di mana M yang termasuk bilangan real akan dikalikan dengan vektor A. Jadi menghasilkan M kali A1, M kali A2, dan M kali A3. Sebenarnya yang paling
mudah dipahami dalam vektor itu ialah perkalian vektor. Karena kita tinggal mengkalikan saja bagian kiri dan kanan. Beda halnya dengan pengurangan dan pertambahan yang sebelumnya Ibu jelasin. Nah, dari penjelasan Ibu, apakah ada yang kurang paham? Sudah Sudah paham, Bu. Berarti semua sudah paham tentang perkalian vektor. Di sini Ibu akan membuat diskusi yang kedua tentang perkalian pada vektor. Nah, pada lembaran yang tadi, boleh di belakangnya ditulis lagi diskusi yang kedua. Di mana contoh yang pada contoh perkalian yang akan kalian diskusikan, di mana diketahui vektor A sama dengan 2 min 1 6 dan vektor B sama dengan 2 min 1 4. Yang ditanyakan vektor X yang memenuhi vektor A dikurang 2X sama dengan 3 vektor B, yaitu boleh didiskusikan dari sekarang ya. Dari diskusinya ada yang kurang paham, boleh ditanya. Belum. Bu, saya mau nanya Bu. Boleh. Yang Kan? mana? Kan di soal ini saya udah dapat X1 sama X2 nya. Kemudian X3 nya itu saya masih bingung Bu, gimana cara saya. Nah, di sini Boleh. X1, X2-nya sudah benar, tapi X3-nya belum ya. Iya Bu. Cara mencarinya itu ini aja. Dimana kan dia 6 Iya, 6 dikurang 2X3. Karena sama dengan dia itu adalah 12. Kamu salah tulis. Iya benar. Karena dia 3 kali 4. Ya, 12. Nah, kita mencari X3, berarti kita harus pindahin dulu. Dimana min 2X3 sama dengan 12 dikurang 6. 12 dikurang 6 berapa? Nah, kita kan mencari X3 nya. Jadi tinggal pemindahan ruas. Dimana 6 dibagi min 2, maka muncullah X3 sama dengan min 3. Oh iya Bu. Dari perkalian kan sudah dapat X1, X2, X3, tinggal kita gabungin jadi kayak skalar, dimana X1, X2, X3 sama dengan X1 nya min 2, X2 nya 1, X3 nya min 3. Jadi Oke. seperti ini. Terima kasih Bu. Dari temannya boleh diskusikan. Jadi cari satu X2 sama X3. Kau udah ngerti? Udah, Bu. Udah Bu. Berarti semuanya sudah jelas. Jelas, Bu. Sudah paham kan? Paham Bu. Paham, Bu. Nah, materi kita sudah selesai, di mana perkalian, pertambahan, dan pengurangan vektor. Terima kasih. Ya.